Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan perkuliahan untuk satu semester ke depan, yaitu pada mata kuliah perubahan sosial. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya terfokus pada kontrak perkuliahan saja, sedangkan pembahasan terkait dengan materi baru akan kita bahas pada pertemuan kedua atau minggu depan. Untuk itu kita langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rengga Mahendra, biasa dipanggil dengan Pak Rengga. Untuk tanggal lahir yaitu Ponorogo 11 Maret 1993. Jadi saya asli dari Ponorogo. Untuk alamatnya yaitu di Desa Caluk, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Untuk nomor HP sekaligus nomor WA yaitu 089 679 214 719. Untuk email yaitu renggamahendra7@gmail.com. Dan yang terakhir untuk riwayat pendidikan untuk S1 saya yaitu mengambil jurusan pendidikan matematika di IKIP PGRI Madiun yang sekarang beralih nama menjadi Unipma. Sedangkan untuk S2-nya yaitu sama, saya juga mengambil pendidikan matematika tetapi di kampus yang berbeda, yaitu di UNS, Universitas 11 Maret Solo. Mungkin itu terkait biodata. Untuk selanjutnya kita langsung masuk pada kontrak perkuliahan. Untuk yang pertama, pelaksanaan perkuliahan perubahan sosial untuk semester genap tahun akademik 2021-2022 dilaksanakan secara blended learning, yaitu ada dua cara, yaitu yang pertama secara daring atau online. Nah, di sini saya biasanya menggunakan Google Classroom dan grup WhatsApp. Nah, mengapa saya tidak menggunakan Zoom maupun Google Meet? Karena rata-rata untuk mengantisipasi mahasiswa. Jadi dari pengalaman yang sudah itu banyak mahasiswa yang merasa keberatan apabila menggunakan Zoom maupun Google Meet. Maka dari itu saya antisipasi untuk menggunakan Google Classroom dan WhatsApp saja. Selanjutnya untuk luring itu bisa dilaksanakan untuk tatap muka secara langsung dengan proses perkuliahan kita langsung datang ke kampus seperti biasanya. Nah, selanjutnya untuk jadwal perkuliahan sesuai dengan ketentuan di Siakat. Maka dari itu, bagi setiap mahasiswa untuk selalu memperhatikan terkait dengan pembagian jadwal luring maupun daring ya. Jadi untuk semua jadwal perkuliahan, mulai dari hari, jam, dan pembagian jadwal luring maupun daring sudah ditentukan oleh pihak instansi, maka dari itu kita mengikuti ketentuan dari instansi IAIN Ponorogo. Jadi kita tidak ada pergantian jadwal, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, durasi pengisian daftar hadir mahasiswa atau absensi. Di sini juga saya bedakan menjadi dua. Untuk yang pertama, untuk secara daring, itu nanti untuk durasi pengisiannya yaitu sesuai dengan jadwal perkuliahan. Karena perkuliahan perubahan sosial ini ada 2 SKS, maka 2 SKS ini setara dengan 100 menit. Sehingga nanti untuk durasi pengisian daftar hadirnya jika online itu saya beri waktu 100 menit. Nah, jika ada mahasiswa yang mengisi lebih dari 100 menit, maka tidak akan saya catat untuk absensinya. Selanjutnya untuk luring, di sini saya beri kelonggaran waktu 15 menit setelah jadwal perkuliahan dimulai. Jadi bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit,
maka tetap bisa mengikuti perkuliahan, tetapi tidak bisa mengisi absensi. Berbeda halnya dengan mahasiswa yang terlambat kurang dari 15 menit. Berarti mahasiswa tersebut masih bisa mengikuti perkuliahan dan juga bisa mengisi absensi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang keempat, terkait dengan materi. Nah, di sini juga saya bedakan menjadi dua, yaitu untuk daring dan luring. Kalau untuk daring, materi akan saya upload 1 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa bisa belajar terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita perkuliahan secara daring, mahasiswa bisa lebih fokus ataupun sudah bisa mempelajari materinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau ketika luring, maka materi perkuliahan akan kita bahas langsung pada saat jam perkuliahan. Selanjutnya, untuk yang kelima, kegiatan perkuliahan saya bagi menjadi dua, yaitu perkuliahan sebelum UTS dan perkuliahan setelah UTS. Untuk perkuliahan sebelum UTS, materi perkuliahan akan dijelaskan oleh dosen. Sedangkan untuk perkuliahan setelah UTS, materinya akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Jadi sebelum UTS nanti semua materi full dari saya, sedangkan setelah UTS itu nanti materinya akan coba dipresentasikan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, terkait dengan presentasi, baik itu berupa materi maupun teknis presentasinya akan saya sampaikan pada pertemuan ke-7, yaitu 1 hari sebelum 1 minggu, maaf, 1 minggu sebelum pelaksanaan UTS. Untuk yang ketujuh, mahasiswa boleh tidak mengikuti perkuliahan maksimal 3 kali pertemuan. Jadi dalam satu semester itu kan ada 14 kali pertemuan. Maka mahasiswa minimal harus mengikuti perkuliahan sebanyak 11 kali untuk mencapai batas minimal ataupun persyaratan bisa mengikuti UAS. Selanjutnya, remedi dilakukan setelah UAS dan akan diumumkan kepada mahasiswa. Jadi di sini remedi hanya saya berikan setelah semua nilai selesai saya koreksi, selesai saya hitung sehingga nanti untuk hasil akhirnya bisa saya upload di Siakat. Nah, nanti dari Siakat itu nanti bagi nilai-nilai yang sekiranya belum memenuhi syarat kelulusan, nanti bisa mengikuti remedi. Nah, untuk remedinya biasanya itu diberikan durasi waktu 3 sampai 5 hari. Jadi lebih dari itu tidak bisa melakukan perbaikan. Nah, nanti untuk jadwalnya itu kapan, yang remedi siapa saja, itu nanti pasti akan saya umumkan setelah nilai selesai saya olah. Nah, untuk remedi itu hanya dikhususkan bagi mahasiswa yang mendapat nilai akhir di bawah B. Jadi mahasiswa yang mendapat nilai B itu tidak ada nilai remedi. Jadi tidak bisa remedi, mulai dari B ke atas tidak bisa remedi. Sedangkan mahasiswa yang bisa remedi yaitu mahasiswa yang mendapat nilai B ke bawah. Berarti bisa B-, C, C+, D, E, dan sebagainya itu bisa remedi. Tapi kalau untuk B, B+, A, dan sebagainya itu tidak bisa remedi. Selanjutnya, untuk deadline pengumpulan tugas UTS maupun UAS adalah menyesuaikan. Artinya menyesuaikan kebutuhan. Jika dirasa tugasnya itu bisa selesai dalam waktu 2 jam, maka nanti durasi waktunya 2 jam. Tapi kalau misalkan tugasnya itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup lama, mungkin 2 hari atau 3 hari, maka juga durasi pengumpulannya ya 3 hari itu. Jadi kita lebih fleksibel. Selanjutnya, untuk bobot penilaian akhir, yaitu ada 10% kehadiran, 10% partisipasi atau keaktifan, entah itu bertanya ataupun menjawab, ada 30% tugas,
25% UTS, dan 25% UAS. Selanjutnya, terkait bahan kajian yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan. Di sini ada beberapa tema yang akan kita bahas. Jadi, untuk tema-tema yang telah saya cantumkan di sini, ini nanti eh, kemungkinan bisa bertambah. Jadi, menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi, kalau dirasa nanti pertemuannya masih bersisa dan materinya sudah habis, maka nanti akan ada materi tambahan. Seperti itu. Nah, untuk kejelasan terkait dengan materinya bisa mahasiswa baca sendiri pada slide ya. Dan sedangkan untuk referensi ataupun buku, mahasiswa bisa mencari buku apapun yang berkaitan dengan perubahan sosial. Jadi selama itu nanti referensinya relevan, maka mahasiswa bisa mencari dan bisa digunakan untuk referensi dari perkuliahan perubahan sosial ini. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi terkait kontrak perkuliahan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.